Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel and my first video in YouTube. Oke, kenalin, nama saya Ahmad Alfiatul Amal, mahasiswa dari UIN Zaizu ya. Di sini dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dalam rangka UTS perkuliahan, yaitu mata kuliah moderasi Islam. Bisa dilihat di arah kanan saya ya. Nama saya Ahmad Alfiatul Amal dari kelas 1 PAID ya, dengan NIM 21411040230 ya. Bisa dilihat itu ada foto saya di situ, ada akun Facebook saya dan akun Instagram saya. Silakan di follow, pasti di follow back. Oke, lanjut ke slide kedua. Ya. Di sini berisi mengapa harus ada moderasi Islam. Moderasi adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Bahkan karakteristik ini dapat menjadi formula untuk mengatasi beragam persoalan umat, terkhusus di era globalisasi saat ini, seperti persoalan radikalisme, keagamaan, takfir, fanatisme buta, atau yang disebut at-tasabuh al-a'ma, yang tentunya memerlukan sebuah sikap proporsional dalam dan adil yang teridentifikasi dalam sebuah konsep, yaitu wasatiyah. Jadi moderasi Islam harus ada karena mencerminkan pribadi agama Islam dan menumbuhkan rasa toleran yang penting dalam kehidupan beragama ya. Jadi maksud dari slide yang kedua ini adalah mengapa sih harus ada moderasi Islam? Karena moderasi Islam itu menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama, terutama dari agama Islam itu sendiri. Oke, lanjut slide ketiga. Ya. Definisi pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam adalah satu di antara banyak terminologi yang muncul dalam pemikiran Islam, terutama dalam dua dasawarsa belakangan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa moderasi Islam merupakan isu abad ini. Term ini muncul ditengarai sebagai antitesa dari munculnya pemahaman radikal dalam memahami dan mengeksekusi pemahaman radikal ajaran-ajaran atau pesan-pesan agama. Dengan demikian, memperbincangkan wacana moderasi Islam tidak pernah luput dari pembicaraan mengenai radikalisme dalam Islam. Ya. Maksud dari slide kedua adalah definisi pendidikan moderasi Islam, yang berarti moderasi Islam itu suatu terminologi yang mengajarkan tentang ilmu, tentang pemahaman radikal agar kehidupan beragama itu tidak terpengaruh oleh paham-paham radikalisme. Oke, lanjut slide keempat. Ya. Slide keempat ini tujuan dan manfaat moderasi Islam. Moderasi Islam bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada pendidikan anak usia dini sampai anak muda dalam pendidikan agama Islam. Ya. Kemudian bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan kajian bagi pembaca, khususnya untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai moderasi pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan agama Islam agar menjadi generasi yang moderat atau yang bertoleransi ya. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan moderasi Islam dan juga bermanfaat untuk memberikan sebuah pengetahuan tentang moderasi Islam. Oke, lanjut slide kelima. Kemudian ini ada landasan normatif moderasi Islam ya. Landasan normatif sendiri ya, ini dibacakan dulu ya. Landasan normatif adalah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam.
Adapun beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam yaitu yang pertama, ayat Al-Quran, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah pendapat para ulama yang menjelaskan tentang moderasi Islam. Ya, jadi landasan normatif moderasi Islam ada 3. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis dan sunnah Rasul, dan yang ketiga pendapat para ulama. Oke, lanjut slide ke-6. Ya, maaf tadi ada jeda sedikit. Lanjut yang slide ke-6 yaitu landasan historis moderasi Islam. Historis memiliki arti sama dengan sejarah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwo diminta sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Jadi yang dimaksud dengan landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Ya, bisa dibaca sendiri di sini ya slide-nya. Adapun landasan histori moderasi Islam yang pertama adalah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Kemudian peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir peristiwa yang terjadi pada masa ulama. Ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada 5 prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama keadilan. Tentu saja moderasi Islam itu pasti menjunjung rasa keadilan ya, karena kehidupan beragama dan juga berkelompok. Kemudian yang ini, prinsip yang kedua adalah prinsip yang sangat berpengaruh dalam moderasi Islam, yaitu toleransi. Ya, kemudian ada keseimbangan, ada keberagaman, dan terakhir ada keteladanan. Ya, itu prinsip-prinsip moderasi Islam yang mungkin bisa difahami ya, dari makna-makna kelima prinsip ini bisa difahami. Oke, lanjut slide ke-8. Nah, oke, di sini ada penutup ya, penutup dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah moderasi Islam di Indonesia, terutama di Indonesia, sangatlah penting untuk mencegah perpecahan antar golongan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mampu menanamkan jiwa moderasi pada diri kita sendiri dan orang lain, dan juga dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian presentasi saya. Ya, terima kasih. Bisa dilihat itu ada slide terakhir, ada tulisan thanks. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.